Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tibut di sini. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang penjelasan sebelumnya di minggu semalam, yaitu di mana menyusun target dengan menggunakan balance scorecard dalam menentukan target. Di mana dapat dianalogikan sebagai sebuah pohon yang berbuah. Kali ini saya akan melanjutkan beberapa hal penting sebagai pelengkap dari menyusun target. Selain menggunakan metode balance scorecard, ada juga dengan menggunakan metode OKR dan SMART. Untuk balance scorecard sendiri memiliki 4 perspektif, yaitu yang pertama perspektif finance. Perspektif ini merupakan unsur paling penting dalam perusahaan. Tidak mungkin perusahaan membangun bisnis tidak cari keuntungan. Dengan berfokus pada perspektif keuangan, maka diharapkan adanya peningkatan penghasilan pada perusahaan. Yang kedua, perspektif customer. Perspektif ini memiliki tujuan bagaimana caranya agar produk yang dihasilkan oleh perusahaan bernilai bagi customer. Perspektif customer ini berfokus pada produk perusahaan, hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, reputasi perusahaan, dan memperluas jaringan. Yang ketiga, perspektif bisnis. Ini mengenai perihal internal bisnis, baik itu keunggulan produk dalam memenuhi kebutuhan serta keinginan pasar. Fokus dalam perspektif bisnis yaitu inovasi dan pelayanan purna jual. Yang keempat, perspektif human capital, yaitu tentang bagaimana produktivitas karyawan, kesejahteraan karyawan, serta kompetensi yang dimiliki oleh individu karyawan tersebut. Dalam keempat perspektif tersebut harus kuat serta berkesinambungan, di mana untuk menuju finansial yang baik tentu dasarnya dahulu yang harus kita kuatkan, yakni human capital atau SDM. Setelah itu proses bisnis juga harus baik agar dapat menimbulkan kesan yang baik kepada customer. Apabila ketiga hal ini sudah baik, maka finansial atau kita sebut goals kita akan sangat baik pula. Itulah yang bisa kita analogikan tadi sebagai pohon yang berbuah. Setelah empat perspektif balance scorecard sudah kita pahami dan sudah bisa kita implementasikan, maka kita berbicara tentang metode yang dapat digunakan untuk menyusun target dengan menggunakan metode OKR. Apa sih metode OKR ini? Tentu kita lihat OKR ini terdiri dari 3 huruf, yaitu O, objektif, K, R, result. OKR adalah kerangka kerja yang menetapkan sebuah tujuan yang objektif serta mengukur pencapaian tujuan tersebut melalui sejumlah hasil utama atau key result sebagai tolak ukurnya. Kenapa harus menggunakan OKR? Karena menentukan target itu harus objektif. Makanya kita menggunakan metode OKR. Yang pertama, objektif itu menjelaskan apa yang akan kita capai, dan result menjelaskan bagaimana mengukur pencapaian tersebut. Dengan demikian, OKR memiliki 2 komponen utama, yaitu objektif dan key result. Objektif dapat dideskripsikan yang mudah dan diingat tentang tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang atau di masa depan. Tujuan harus singkat, inspiratif, menarik, serta dirancang untuk memberikan arahan, memotivasi, serta menantang. Sedangkan key result sendiri bersifat kuantitatif dan dibuat spesifik serta terukur. Tidak hanya itu, key result juga harus memiliki rentang waktu yang realistis dan yang terpenting dapat diukur. OKR bersifat kualitatif dan harus bersifat SMART. SMART itu sendiri terdiri dari 5 kata. Yang pertama S, spesifik, detail, dan rinci. Jadi setiap menetapkan tujuan atau target yang akan kita lakukan, tujuan tersebut harus jelas dan spesifik.
Jika tidak, kita akan kesulitan ketika harus fokus pada target tersebut. Yang kedua, measurable atau dapat diukur, dan saat menentukan tujuan atau target, kita harus memastikan bahwa tujuan tersebut dapat diukur. Dengan begitu, kita dapat melacaknya. Untuk itu, kita tentukan yang spesifik, ditetapkan apa saja yang harus diselesaikan dan kapan tugas tersebut harus selesai. Ini akan memudahkan kita mengawasi jalan atau tidaknya target tersebut. Yang ketiga, achievable atau dapat dicapai. Agar tujuan target dapat tercapai, tujuan tersebut harus realistis. Kita boleh membuat target yang menantang tetapi tetap memungkinkan. Jadi kita harus memperhatikan baik-baik nih peluang yang sebelumnya terlewatkan, dan pikirkan juga sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tujuan tersebut. Dengan begitu, kita dapat memilih target yang dikerjakan tergantung pada keahlian dan kemampuan SDM kita. Yang keempat, reliable atau sesuai kondisi target. Kondisi atau tujuan target harus relevan dengan misi perusahaan. Paling tidak, tujuan tersebut mencerminkan satu atau lebih dari nilai inti perusahaan. Untuk memastikan target memberikan hasil yang diharapkan, kita harus memastikan bahwa setiap tujuan target harus konsisten dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima, timeline. Yang terakhir, timeline atau ada target waktunya. Kita harus memiliki tenggat waktu yang jelas untuk benar-benar fokus dalam mencapai tujuan. Tanpa tenggat waktu yang jelas, kita tidak akan tahu di mana dan kapan harus memulai target tersebut. Jadi buatlah kerangka waktu yang realistis untuk dicapai pada setiap tahapan target, untuk menghindari maraton atau tidak pernah berakhir dalam sebuah target. Setiap tahapan harus memiliki tenggat waktu yang pasti. Saya akan memberikan contoh dalam menyusun target menggunakan OKR di perusahaan JNE, di mana kita juga memiliki target. Yang pertama, kita akan melihat objektif dan K-nya yang akan menentukan result. Yang pertama, objektif di human capital, di mana hal ini bersinggungan langsung dengan SDM. Yang ada yaitu tentang penguatan bagaimana menjaga produktivitas karyawan, kesejahteraan karyawan itu sendiri, ya. Objektifnya tadi yang saya ulangi, objektifnya itu human capital. K-nya di mana ini bersinggungan langsung nih dengan SDM. Yang ada tentang penguatan bagaimana menjaga produktivitas karyawan, kesejahteraan karyawan, serta kompetensi yang dimiliki oleh individu setiap karyawan. Dan di K-nya kita isi dengan angka. Mau angka berapa? Dia di persen kah? Untuk produktivitas kita ngasih persen kah atau angka. Sedangkan di objektif internal, di mana hal ini bersinggungan dengan proses bisnis yang baik mengenai produk dalam memenuhi kebutuhan serta keinginan pasar, yaitu berfokus pada proses bisnis, yaitu inovasi dan pelayanan penjual. Serta di resultnya kita isi dengan angka. Misalkan untuk POD inbound berapa persen yang harus kita capai di H+1, H+2, dan H+3. Yang selama ini kita berjalan di H+1 nya itu 90%, H+2 nya 95%, dan di H+3 nya 99,5%. Itu untuk POD inbound. Sedangkan untuk sales, dia berdasarkan profitnya berapa gitu dia, profit dan revenue. Sedangkan untuk objektif kepada customer, hal ini memiliki tujuan bagaimana caranya agar produk yang dihasilkan dapat digunakan customer. Objektif customer ini berfokus pada produk yang kita jual kepada customer dan hubungan pelanggan, serta memperluas jaringan kita. Jadi di resortnya ini kita isikan angka berapa jumlah customer yang sudah bertambah pada bulan ini, dan juga jaringan seperti agen itu sudah bertambah atau belum. Sedangkan yang keempat yaitu objektif dalam finance, merupakan poin penting yang diharapkan, yaitu revenue sales yang baik dan tentunya profit atau tidaknya, receivable account dan serta receivable account. Untuk result kita isi dengan angka atau persen yang akan kita capai untuk revenue dan profit. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang metode OKR dan SMART, yang mana objektif dan K sangat diperlukan untuk hasil yang baik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.